Halo Sobat Dongghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menembus seluruh ujian aula manusia dengan kecerdikan, tahanan, dan keberanian ekstrim. Dia mengalahkan bayangan dirinya sendiri, menyerap kekuatan 8 pilar batu, dan menahan tekanan mematikan 8 anak tangga. Di ambang kehancuran tubuh, dia menemukan jalan hidup, menyempurnakan kekuatannya, dan membuktikan kelayakan. Pada akhirnya, Xiaoyan berdiri di puncak aula manusia, berhadapan langsung dengan gulungan teknik Dao tingkat suci yang telah menunggu pewarisnya selama ribuan tahun. Apakah ini penguasa langit yang bergerak? Tatapan Xiaoyan seketika menjadi kosong. Aura kuno yang terpancar dari gulungan keterampilan bertarung berwarna emas itu membuat seluruh tubuhnya bergetar tanpa sadar. Beberapa tarikan nafas kemudian, mata Xiaoyan melebar karena terkejut. Gulungan emas itu perlahan terbuka di tangannya, dan beberapa baris huruf besar yang mencolok mulai muncul di permukaannya. Penggaris langit yang bergerak adalah kecerdikan langit itu sendiri. Menggunakan penggaris sebagai wujud, menjadikan penggaris sebagai makhluk hidup. Teknik ini adalah karya kebanggaanku. Jika dikultivasikan hingga puncak, dia mampu membalas kekuatan dengan kekuatan, bahkan menghantam langit. Hanya beberapa baris kata besar itu yang tertulis jelas di gulungan emas tersebut. Lalu di mana metode kultivasinya? Gumam Xiaoyan. Meski kalimat-kalimat itu membuat jantung Xiaoyan bergetar dan jelas menunjukkan betapa luar biasanya jurus ini, dia justru mengerut kening. Bukankah gulungan emas ini adalah harta paling berharga milik Pavilion Fengxiang? Lalu mengapa isinya hanya ini? Setiap gulungan teknik keterampilan seharusnya mencatat metode kultivasi secara lengkap. Tanpa metode, teknik keterampilan sehebat apapun hanyalah cangkang kosong, tak akan berguna untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya apa ini? Xiaoyan menoleh tajam ke arah penjaga tua, seolah jelas bertanya, apakah kau mempermainkanku sejak awal? Ucap Xiaoyan. Sejak pertama kali muncul di Pavilion Fengxiang, gulungan jurus ini memang hanya berisi beberapa baris kata itu saja. Ucap penjaga tua sambil terbatuk. Itulah alasan mengapa selama ribuan tahun tak satupun orang berhasil mengkultivasinya. Apa-apaan ini? Xiaoyan tak kuasa menahan umpatan. Dia sudah bersusah payah datang ke sini, melewati berbagai ujian dan siksaan, hanya untuk diberitahu bahwa isi gulungan jurusnya memang seperti ini sejak awal. Bukankah ini jelas mempermainkannya? Hei bocah, kamu tidak berbohong kepadamu. Penjaga tua segera berkata. Metode kultivasi penguasa langit ini memang tersembunyi di dalam gulungan ini. Jika belum muncul, itu berarti takdirmu dengannya belum tiba. Bahkan kepala Pavilion sendiri telah menelitinya. Begitu yakinnya para ahli doki tingkat atas. Tapi jelas-jelas tak ada apapun selain tulisan ini. Ucap sang penjaga tua. Berbicara soal takdir kepadaku, aku tidak percaya omong kosong seperti itu. Nada suara Xiaoyan dingin, namun pandangannya tak pernah lepas dari gulungan emas di tangannya. Tidak, aku curiga ada rahasia tersembunyi di dalam gulungan teknik keterampilan ini. Detik berikutnya, api kaisarian yang menyilaukan tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiaoyan. Tanpa ragu sedikit pun dia langsung membakar gulungan emas itu. Apa? Bocah, apa yang kau lakukan? Begitu Xiaoyan bergerak, penjaga tua langsung berteriak panik. Jika itu orang lain, mungkin dia tak akan bereaksi sekeras ini. Tapi ini adalah Xiaoyan, belum lagi statusnya sebagai murid Zujin. Api yang dia gunakan saja sudah cukup membuat siapapun waspada. Jika gulungan jurus berharga ini hancur, dia tak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Bum bum bum. Api Xiaoyan bergerak lebih cepat. Dalam satu tarikan nafas, api itu telah menyelimuti gulungan teknik keterampilan sepenuhnya. Bocah, penjaga tua langsung melompat ke sisi Xiaoyan, hendak memadamkan api. Namun tepat saat itu dia melihat perubahan kecil pada gulungan emas. Sialan, Xiaoyan tak bisa menahan keterkejutannya. Api kaisarian miliknya adalah gabungan kekuatan dari 23 jenis api berbeda. Kekuatan yang bahkan api suci pun tak bisa diremehkan. Namun di hadapan kekuatan mengerikan itu, gulungan emas justru nyaris tak bereaksi. Hanya menunjukkan perubahan samar. Api? Bagaimana mungkin api bisa mempengaruhi gulungan ini? Bahkan setelah kepala Pavilion datang, kami telah mencoba api, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, bahkan teknik doki beracun yang langka. Tetapi semuanya gagal. Tapi api bocah ini benar-benar memicu perubahan. Penjaga tua menatap gulungan itu dengan mata menyipit. Di bawah pembakaran api Xiaoyan, barisan huruf besar di gulungan emas mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh. Meski sangat lemah, namun sebagai Dao di bintang 9, dia bisa merasakannya dengan jelas.
tingkatkan intensitas apinya. Jangan berhenti. Sepertinya kau benar-benar bisa menciptakan keajaiban, seru penjaga tua. Xiaoyan segera mengerahkan kekuatan kaisarian lebih jauh, namun tubuhnya mulai menghabiskan doki dengan cepat. Api kaisarian memang sangat menguras energi. Tidak cukup. Penjaga tua menggeleng saat melihat Xiaoyan berkeringat deras. Api ini masih kurang kuat. Jika apimu lebih kuat lagi, mungkin berhasil. Tapi sekarang sudah batasnya. Dia tahu betul bahwa ini hampir batas kemampuan Xiaoyan. Sudahlah, kau bisa pergi. Di pavilion, jurus ini masih banyak teknik tingkat suci. Carilah yang cocok untukmu. Jangan memaksakan diri pada harta pavilion ini. Karena api berguna, aku akan melaporkan ini kepada kepala pavilion. Kami akan mencari solusi. Harus kuakui, kau benar-benar mengejutkan. Jangan khawatir, jika gulungan ini berhasil dipecahkan, kami pasti memberimu kesempatan untuk mengultivasinya. Ucap penjaga tua sambil tersenyum. Api kaisar masih belum cukup ya. Xiaoyan menghela nafas dan menggeleng pelan, lalu merenggangkan tubuhnya seolah telah mengambil keputusan. Cepat keluar selagi masih ada waktu. Kau masih bisa memilih jurus lain. Ujar penjaga tua sambil bergegas pergi untuk melaporkan kejadian mengejutkan ini kepada para petinggi pavilion Fengxiang. Hei, senior, jangan terburu-buru. Aku masih punya satu cara yang belum kucoba. Bagaimana kau tahu aku pasti gagal? Xiaoyan tersenyum perlahan. Entah mengapa, senyum itu membuat penjaga tua merasakan kegelisahan samar di dalam hatinya. Api suci, keluarlah. Xiaoyan membuka mulutnya perlahan. Dalam sekejap api suci berwarna kuning tanah menggantikan 23 api kaisarian di tubuhnya. Seluruh aula batu bergetar hebat. 8 pilar batu beresonansi. Tubuh Xiaoyan bergetar. Bahkan penguasa api abadi di punggungnya dan gulungan emas di tangannya bergetar seolah menyambutnya dengan kegembiraan. Ini kekuatan api suci. Pupil mata penjaga tua menyusut tajam. Dia menatap api kuning tanah itu seolah sedang melihat monster. Di dalam api itu tersembunyi kekuatan agung yang membuat jantungnya bergetar. Seperti naga purba yang siap bangkit. Pergi. Xiaoyan tak ragu sedikit pun. Api sucinya langsung menyapu gulungan emas. Begitu api suci menyentuh permukaan gulungan, barisan huruf besar itu langsung meleleh seperti salju yang tersentuh api. Pada saat yang sama, senyum muncul di sudut bibir Xiaoyan. Masalah ini akhirnya terpecahkan. Namun sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan aneh tiba-tiba menyembur dari dalam gulungan emas, menelan tubuh Xiaoyan sepenuhnya. Gulungan emas itu menggulung sendiri, sementara api suci kuning tanah tetap berada di luar, berputar seperti penjaga setia. Hehehe, penjaga tua tersenyum puas. Kelihatannya kali ini aula manusia benar-benar mendapatkan bocah yang luar biasa. Sujin, muridmu memang sama gilanya dengan dirimu. Dia tahu betul apa yang terjadi barusan. Gulungan teknik keterampilan telah berhasil dipecahkan, dan Xiaoyan telah ditarik ke dalam ruang mandiri untuk mengkultivasi teknik tersebut. Tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Pada saat ini, Xiaoyan berada di dalam ruang mandiri yang tersembunyi di dalam gulungan penguasa langit yang bergerak. Inilah alasan utama mengapa teknik keterampilan tingkat suci disebut sebagai teknik suci. Jika teknik tingkat suci memiliki ruang mandiri sendiri, begitu seorang kultivator merasakan metode kultivasinya, dia akan langsung dituntun masuk ke ruang ini. Di satu sisi, ruang ini melindungi proses kultivasi dari gangguan luar. Di sisi lain, dia juga melindungi teknik itu sendiri. Karena jika seseorang dengan bakat luar biasa mengamati prosesnya, mereka bisa saja meniru teknik tersebut. Panas sekali. Begitu Xiaoyan membuka matanya, cahaya matahari yang menyilaukan langsung menyebar. Bersamaan dengan itu, gelombang panas yang luar biasa menyapu tubuhnya. Meski dia memiliki api suci dan api aneh, suhu ini tetap membuatnya merasa gerah. Xiaoyan sedikit terkejut. Gurun. Setelah matanya menyesuaikan diri, Xiaoyan menatap sekeliling. Di hadapannya terbentang gurun luas sejauh mata memandang. Pasir emas berkilauan di bawah terik matahari, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Benar-benar karya besar. Ucap Xiaoyan sambil tertawa kecil. Menurut persepsinya, gurun ini bahkan lebih luas daripada gurun kematian sunyi di Suan Santian. Skala sebesar ini cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya kekuatan pencipta teknik tersebut. Menurut ingatan yang baru saja kuterima, metode kultivasi itu seharusnya ada di sini. Sambil tersenyum, Xiaoyan mengepalkan tangannya. Api suci yang menyilaukan langsung terkondensasi di telapak tangannya. Lalu dia menghantamkannya ke arah langit di suatu titik di tengah gurun. Boom! Seiring serangannya, sebuah bayangan emas perlahan muncul di udara. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku menyambut seseorang yang memang memiliki takdir denganku. Suara tua yang penuh wibawa bergema dari bayangan itu. Junior Xiaoyan memberi hormat kepada senior penguasa langit. Xiaoyan membungkuk perlahan ke arah bayangan tersebut. Dia tahu ini bukan tubuh asli, melainkan bayangan jiwa yang merekam metode kultivasi penguasa langit yang bergerak. Tidak buruk. Bocah yang tahu sopan santun. Bayangan itu menatap Xiaoyan dengan seksama.
Api suci peringkat ke-35 dalam daftar api suci. Api hati langit, alkemis tingkat kaisar, kekuatan penuh di bintang 6. Sambil mengemati, bayangan itu mengangguk pelan. Wajahnya dipenuhi janggut kasar, namun aura agung di antara alisnya terasa seperti langit dan bumi itu sendiri, menekan dan menakutkan. Senior, junior datang untuk mempelajari metode kultivasi. Xiaoyan tidak menyembunyikan kekuatannya sedikit pun. Dia tahu keberadaan di hadapannya ini setidaknya telah mencapai tingkat dosian, maka dia langsung menyampaikan tujuannya. Hei, jangan terburu-buru. Apakah kau tahu mengapa teknik keterampilan ini membutuhkan api suci untuk dikultivasi? Bayangan penguasa langit tersenyum tipis. Aku tidak tahu, jawab Xiaoyan jujur. Namun jurus ini memang membutuhkan api suci untuk diaktifkan. Jika bukan karena kebetulan, generasi muda ini mungkin tak akan mampu apa-apa. Api suci bukanlah sesuatu yang bisa dipinjam atau ditiru, ucap Xiaoyan. Apa yang kau katakan benar, ucap bayangan itu sambil tertawa ringan. Nada suaranya dipenuhi kebanggaan. Ini adalah karya kebanggaanku. Jika teknik ini dipelajari oleh orang sembarangan, bukankah itu justru mencoreng namanya? Pandangan bayangan itu kemudian tertuju pada penggaris besar di punggung Xiaoyan. Penggaris di belakangmu adalah senjata yang bagus. Dia lahir dari kondensasi api. Jika senjata abadi diberi peringkat, penggaris ini setidaknya bisa masuk 10 besar. Meski belum sempurna, itu sudah lebih dari cukup bagimu untuk mengkultivasi penguasa langit yang bergerak. Belum sempurna, Xiaoyan terkejut. Dia semakin yakin bahwa penggaris api abadi menyimpan rahasia besar. Rahasia penggaris itu akan kau ketahui suatu hari nanti. Sekarang belum waktunya, ucap bayangan itu. Baiklah, waktu keberadaanku terbatas. Selanjutnya, aku akan mengajarkan metode kultivasi penguasa langit yang bergerak kepadamu. Setelah kau menguasainya, aku akan menggunakan sisa kekuatanku untuk memperagakannya sekali. Kuharap kau tidak akan mempermalukan reputasi teknik ini. Baik. Xiaoyan langsung duduk bersila dan menutup mata tanpa ragu. Tutup matamu, tenangkan pikiranmu, terima apa yang akan kuturunkan kepadamu. Ini adalah pengalamanku dalam kultivasi penguasa langit yang bergerak. Begitu suara itu terdengar, Xiaoyan segera mematuhi. Bum bum bum. Dalam sekejap, lautan informasi mengalir deras ke dalam lautan kesadarannya. Bukan hanya metode kultivasi, tetapi juga seluruh pengalaman dan pemahaman sang pencipta tentang jurus tersebut. Bagi Xiaoyan, ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Metode kultivasi dan pengalamanku telah kau terima. Sisanya tergantung padamu. Bayangan penguasa langit berdiri di samping Xiaoyan, menjaga dan melindunginya. Xiaoyan menyerap informasi itu perlahan. Kekuatan jiwa dan spiritualnya bekerja bersamaan, memilah dan memahami setiap detail. Saat dia menemui kebingungan, bayangan itu pun tak segan memberi petunjuk. 1 hari, 10 hari, 27 hari berlalu tanpa terasa. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 3 hari sebelum lantai keempat pavilion doji ditutup. Di luar pavilion doji, seluruh murid telah berkumpul. Dari 7 orang yang memasuki area terdalam, 6 telah keluar dengan berhasil mengkultivasi harta istana masing-masing. Hanya Xiaoyan yang belum muncul. Aku rasa Xiaoyan ini terjebak di dalam. Kalau sebulan tidak keluar, kemungkinan besar dia akan mati di sana. Beberapa murid berbisik sambil menonton dengan penuh rasa ingin tahu. Kakak senior kedua, menurutmu apakah Xiaoyan bisa menguasai harta istana manusia yang tak pernah berhasil dikultivasi sejak pavilion berdiri? Ling Xuan bertanya pelan. Meski dia sendiri telah berhasil, dia tahu jurus istana manusia jauh lebih mengerikan. Aku tidak tahu, jawab Su Yuan sambil menggeleng pelan. Tapi kemungkinannya besar. Bagaimanapun juga, dia adalah murid tertutup tetua Su. Naluri Su Yuan mengatakan, Xiaoyan bukanlah orang biasa. Xiaoyan, kau harus baik-baik saja. Kau masih berutang pil obat kepadaku. Qin Xin berdoa pelan. Mo Yingying dan yang lainnya juga menunggu dengan gelisah. Meski mereka telah memperoleh teknik keterampilan masing-masing. Lao Mu, menurutmu apakah sesuatu terjadi pada Xiaoyan? Xiong Yuan, penjaga lantai keempat, menoleh ke Mu Susi. Jika sebulan dia belum keluar, kita harus turun tangan. Harganya tidak kecil, ucap Mu Susi. Harga kecil saja aku yang tanggung, ucap Xiong Yuan. Mu Susi mendengus dingin. Heh, Lao Mu, kalau bocah itu benar-benar berhasil menguasai teknik keterampilan istana manusia, jangan bicara soal teknik keterampilan lain. Bahkan semua pil obat istana manusia selama 10 tahun pun akan kutanggung untukmu, ucap Xiong Yuan tersenyum lebar, langsung mengajukan taruhan. Baiklah, Mu Susi menyetujuinya tanpa ragu. Entah mengapa dia selalu memiliki firasat kuat terhadap Xiaoyan. Bocah itu telah memecahkan rekor gua kultivasi tingkat 9 di Sungai Tongpian. Jika sekarang dia kembali menciptakan keajaiban, itu bukanlah hal yang aneh. Sepakat, Xiong Yuan menepuk tangan dengan puas. Di dalam hatinya, dia hanya berpikir satu hal. Setiap kali bertaruh dengan Mu Susi, dia selalu merasa dirinya akan kalah.
Di lantai keempat pavilion doji, tempat disimpannya gulungan-gulungan doji terkuat milik aula manusia, penjaga tua di dalam aula batu perlahan membuka matanya. Hari ini hari terakhir, gumamnya pelan. Bocah kecil itu waktunya hampir tiba. Begitu kata-kata itu terucap, dia merasakan gelombang familiar dari salah satu gulungan emas. Itu adalah aura Xiaoyan. Pada saat yang sama di dalam gulungan emas tersebut terbentang sebuah ruang mandiri. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Kalau dihitung waktunya, seharusnya sudah hampir selesai. Ucapnya lirih. Selama lebih dari 10 hari dia duduk bermeditasi tanpa henti, menyelami metode kultivasi yang diwariskan oleh bayangan penguasa langit. Teknik penguasa langit bergerak bukanlah teknik keterampilan biasa. Strukturnya misterius, prinsipnya dalam, bahkan banyak bagian yang terasa membingungkan. Namun berkat penjelasan langsung dari penciptanya, Xiaoyan perlahan mulai menangkap intinya. Suara lega terdengar dari bayangan itu. Dalam waktu singkat ini kau memang belum sepenuhnya menguasainya. Namun kau telah memahami esensi penguasa langit bergerak. Dengan begitu aku bisa tenang. Bayangan itu tersenyum perlahan. Sebelum dia benar-benar lenyap, akhirnya ada seseorang yang mewarisi teknik kebanggaannya. Xiaoyan berdiri, menatap bayangan itu dengan hormat lalu membungkuk dalam-dalam. Kini dia mengerti mengapa gulungan ini tak pernah bisa dibuka tanpa api suci. Teknik ini menuntut kekuatan ekstrim dan hanya api suci yang layak menjadi kuncinya. Waktu pavilion doji hampir berakhir, ujar bayangan itu perlahan. Dengan sisa kekuatanku, aku akan memperlihatkan wujud sejati teknik ini. Perhatikan baik-baik. Begitu kata itu terucap, aura kuno yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh ruang. Dalam sekejap, penggaris api abadi di punggung Xiaoyan bergetar hebat, seakan menyambut kekuatan yang seasal dengannya. Pinjamkan penggarismu, ucap bayangan penguasa langit. Xiaoyan tanpa ragu melepaskan penggaris api abadi dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Saat penggaris itu tertangkap, luar biasa, bayangan itu tersenyum puas. Penggaris sekelas ini dipadukan dengan teknikku benar-benar pantas disebut penguasa langit. Setiap sentuhan antara bayangan dan penggaris membuat penggaris api abadi bergetar penuh kegembiraan, seolah dia sendiri merindukan kekuatan ini. Perhatikan, ucap bayangan itu dengan serius. Xiaoyan memusatkan seluruh perhatiannya. Kesempatan seperti ini tak mungkin terulang 2 kali. Tenangkan pikiran, atur nafasmu. Ingatlah, pada saat ini penggaris adalah bagian dari hidupmu. Kau adalah penggaris dan penggaris adalah dirimu. Aura menakutkan mulai menggumpal. Detik berikutnya, penguasa langit bergerak. Bayangan itu membuka matanya. Aura bagikan naga purba yang terbangun meledak tanpa penahan. Cahaya menyilaukan memancar dari penggaris api abadi, lalu menghantam padang pasir emas di bawah dengan kekuatan menghancurkan. Boom! Padang pasir terbelah, celah raksasa terbuka. Sisa kekuatan penggaris saja sudah cukup membuat siapapun merinding ketakutan. Teknik yang mengerikan. Xiaoyan bergidik, insting jiwanya berteriak. Jika serangan itu mengenainya secara langsung, dia mungkin tak akan mati, namun pasti terluka parah. Itulah bentuk serangannya. Namun rahasia sejatinya baru akan kau pahami melalui latihanmu sendiri. Ujar bayangan itu perlahan. Xiaoyan mengangguk penuh hormat. Namun bayangan itu tiba-tiba tersenyum aneh. Sekarang, mari kita bicara soal pertahanan. Apa? Xiaoyan terkejut. Bukankah penguasa langit bergerak hanyalah teknik serangan? Hei, dari ekspresimu saja sudah kelihatan kau belum benar-benar memahami jurus ini. Nama penguasa langit bukanlah sekedar hiasan. Serangannya sangat kuat, namun pertahanannya adalah yang paling mengerikan. Bahkan di antara semua teknik suci yang ada, pertahanan ini berada di puncak. Melihat keraguan di wajah Xiaoyan, bayangan itu berkata tenang. Jika kau tidak percaya, serang aku dengan kekuatan penuhmu. Xiaoyan tak ragu. Api suci kuning kecoklatan dan api jantung batu langit meledak keluar. Pemakaman langit penghancur batu. Serangan terkuat Xiaoyan dilepaskan. Namun saat api suci itu menyentuh penguasa langit, tidak ada ledakan. Api itu membeku. Dalam sekejap, seluruh kekuatan api suci ditelan dan lenyap. Tak lama kemudian jauh di kejauhan, awan jamur raksasa perlahan bangkit ke langit. Itu adalah kekuatan serangannya sendiri. Sekarang kau mengerti, ujar bayangan itu lemah. Penguasa langit adalah teknik pertahanan paling menakutkan. Setelah kata-kata itu, bayangan tersebut tersenyum damai, lalu berubah menjadi cahaya dan menghilang sepenuhnya. Xiaoyan membungkuk dalam-dalam. Junior mengantar kepergian senior. Perjalanan ke pavilion doji pun berakhir, dan legenda baru resmi dimulai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.